Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Taib, ayah bunda yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita akan membahas ini seputar surah Al-Fatihah ya. Surah Al-Fatihah kita akan membahas insyaallah secara tuntas ya tentang surah Al-Fatihah. Ya, bagaimana kita membaca Al-Fatihah dan mempraktekkan dalam keseharian kita ya. Taib, langsung saja. Untuk sebelum kita mempelajari tahsin tajwid, ada kalanya kita harus memahami bersama motivasi atau apa yang diajarkan para ulama kepada kita tentang ilmu tajwid. Apa itu ilmu tajwid ya? Di sini yang kami akan memaparkan yaitu apa? Bagaimana atau pengertian dari ilmu tajwid ya. Jamaah yang dimaukan Subhanahu wa taala, ya, ilmu tajwid adalah ya ilmu yang mempelajari tentang bagaimana cara membaca ya huruf hijaiyah. Ya, gimana cara membaca huruf hijaiyah dengan baik dan benar ya, dengan fasih, baik yang ada ya di Al-Qur'an ya maupun ya di media pembelajaran lainnya seperti jilid Iqra, kitab-kitab buku sekolah dan lain sebagainya. Nah, kemudian yang selanjutnya, apa yang harus kita pelajari dalam ilmu tajwid ya? Atau apa saja yang akan kita jumpai ketika belajar ilmu tajwid ya? Kita akan apa namanya? Ya, kita akan mempelajari panjang pendek huruf ya. Panjang pendek huruf, kemudian dengung, samar, pengucapan huruf, yaitu hubungan antara huruf dan tanwin dan tasydid, dan masih banyak lagi. Di dalam ilmu tajwid terdapat beberapa hukum ya, hukum bacaan sesuai urutan kita dalam mempelajari ilmu tajwid. Sekitar 6 sampai 7 hukum yang mesti kita utamakan untuk proses belajar. Kemudian ilmu tajwid adalah ilmu yang mempelajari bagaimana cara membaca Al-Quran dengan benar. Benar tajwid sungguh rumit tapi menyenangkan insyaallah ya. Karena harus menghafal huruf-huruf pada setiap hukum-hukumnya. Mungkin ya Anda pernah mendengar orang yang sedang menguji dengan suara yang ya orang yang sedang mengaji ya Afan ya. Orang yang sedang mengaji dengan suara yang jelas dan merdu ya. Mengapa bisa orang tersebut memiliki suara yang jelas, merdu, bagus bacaannya? Karena orang tersebut mengetahui cara bacaan tajwid yang benar. Maka dari itu sangat penting kita mempelajari ilmu tajwid ini untuk ya kita dipelajari kepada kita semua yang masih belajar dan belum mengetahui ya bacaan Al-Quran dengan benar. Maka bacaan Al-Quran adalah salah satu kegiatan ibadah yang baik ya untuk diri kita, karena Al-Quran tersebut akan menjadi teman dan penolong nanti ya, syafaat nanti di akhirat ya, yang dikumpulkan pada mahsyar, seperti hadis yang diriwayatkan oleh Muslim yang artinya dari Abu Umamah radhiyallahu anhu berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, bacalah Al-Quran karena sesungguhnya Al-Quran itu pada hari kiamat akan memberikan syafaat, akan menolong kita bagi pembacanya ya, kita yang sebagai pembacanya, seperti itu. Baik, langsung saja ya, karena untuk pengertian kita sudah memahami bersama, maka kita akan belajar terlebih dahulu ya. Ya, ini surah Al-Fatihah ayat pertama dari ta'awud ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Nah, kemudian basmalah ya. Ayat pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Kita bahas ya per huruf ya, per huruf, per hukum dan lain sebagainya.
Pertama adalah di sini ada huruf ba ya. Ba. Kita harus mengerti bagaimana makhraj. Makhraj itu tempat keluarnya huruf ba ya. Makhraj dan sifatnya. Maka nanti kita akan memberikan contoh ya di sini. Ya. Makhrajnya terlebih dahulu ya. Makhraj huruf ba ya. Kita bisa zoom di sini ya. Kita lihat makhraj huruf ba. Ini alqabul huruf wa makharijuha. Apa itu? Tempat-tempat ya, nama-nama huruf dan tempat keluarnya. Dan huruf ba ini ya, pada judulnya adalah syafawiyah. Maksudnya adalah huruf bibir. Jadi syafawiyah itu huruf bibir, artinya huruf bibir. Nah, di bibir ini mempunyai tempat mengeluarkan huruf itu ada 4 ya. 1, 2, 3, 4. Ada mim, ba, wawu, fa ya. Jadi huruf ba itu di makhrajnya di mana? Syafawiyah, huruf bibir. Jadi dua bibir terkatup. Maka ketika kita mengucapkannya ya, dikatupkan dulu. Jadi antara bibir atas dan bibir bawah itu dipertemukan terlebih dahulu ya, baru diucapkan ya. Ba bi bu bab. Babi bu babe, seperti itu. Nah, kalau sudah kita mengetahui makhrajnya, makhraj itu adalah tempat keluarnya, maka kita belajar lagi apa namanya sifat ya, sifat dari huruf ba ya. Sifat itu adalah ya, yang mana sifat huruf mempunyai lawan ya. Sifat itu punya lawan ya, punya lawannya, ada lawannya gitu. Jahar artinya adalah ya, jahar laju nafas tertahan, lawannya adalah hams. Nah, di manakah posisi huruf ba? Posisi huruf ba di jahar ya. Posisi huruf ba di jahar ya. Jadi laju nafas tertahan. Ya, laju nafas tertahan. Ada ilmu tersendiri ya. Kami akan berikan ilmu buat ya, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini. Jadi bagaimana kita untuk mengecek makhrajul huruf? Maka kita di sini ya. Ya. Cara mengecek makhraj atau keluarnya huruf itu ketika huruf itu disukunkan. Ya. Disukunkan ya. Contohkan yang benar, contohkan yang salah ya. Ketika kita membaca ya, ba tadi ya, itu dibenarkan. Yang benar gimana? Babi bu bab, afan ya, disukunkan. Abe. Nah, kalau disukunkan kan huruf ba itu mempunyai ya hukum yang namanya apa? Sini qalqalah ya. Qalqalah itu baju di toko. Maknanya apa? Ada 5 huruf ba, jim, dal, po, qaf ya. Jadi bacaan memantul. Jadi tadi kan kita pelajari bahwasanya kalau ingin mengetahui ya cara mengecek keluarnya huruf, makhrajnya huruf itu garis apa namanya ya, garis bawah yang di garis bawah itu ketika disukunkan ya, disukunkan, dimatikan itu kan. Maka kelihatan berarti masuknya ke sini huruf ba tadi ya. Ya. Nah, contoh di sini ya. Huwa yubadi'u wa yu'idu. Nah, jadi masuknya disukunkan, masuknya di qalqalah kecil, sughra. Bacaan langsung memantul sedikit pada huruf qalqalah yang bertanda sukun asli terdapat pada tengah dan akhir kata. Huwa yubadi'u wa yu'idu. Maka huruf ba sukun ini tadi masuknya ke sini. Jahar laju nafas tertahan. Coba bapak-bapak, ibu-ibu ya, mulutnya di depan afan, tangannya di depan mulut kita ya. Babi bu babe. Jadi insya Allah itu masuknya di jahar. Kenapa? Karena ketika kita mengucapkan huruf ba, abe itu nggak ada nafas. Jadi kalau
kita masih baca ada nafasnya, ya besar kemungkinan itu masih kurang benar, kurang pas kita melafalkannya seperti itu. Kita melafalnya kurang pas, kurang benar ya. Seperti itu. Kemudian ya, kalau kita sudah belajar makhrajnya, sifatnya ya. Oh iya, kita bahas lagi. Jadi ini mempunyai lawan jahar sama hamas. Ya, kalau hamas itu dia ya berjalan keluar ya. Kemudian di bawahnya lagi ya, di bawahnya lagi yaitu ada rakhwah, ada tawassut dan syiddah. Nah, sedangkan rakhwah itu suaranya melaju ya. Tawassut adalah tengah-tengah antara syiddah dan rakhwah. Kalau syiddah laju suara tertahan. Nah, di sini huruf ba di mana? Huruf ba di sini di syiddah, laju suara tertahan. Jadi dia mempunyai dua sifat yang lebih dominan di huruf ba. Apa itu? Jahar dan syiddah. Jaharnya maksudnya adalah laju nafas tertahan, jadi nggak keluar udara ketika kita tangan kita di depan mulut kita. Babi bu babe babi, atau ya disukunkan abe abe ba 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 ba, itu nggak ada nafasnya ya, nafas atau udara keluar nggak ada, namanya jahar. Maka ya yang di sini adalah dia punya dua ya, syiddah itu apa, laju suara juga tertahan. Jadi ketika nafas nggak ada, nggak keluar ya, tapi juga suara juga tertahan. Seperti itu ketika sukun, terutama ya, tertahan ketika sukun. Ketika sukun abe ya, sini syiddah ya. Misal ini kan ada hurufnya ada 1 2 3 4 5 6 7 8 ya. Ajid ya, ajid. Atau yang di sini kita ambil contoh di sini. Huwa yubadi'u wa huwa yube. Ya itu apa namanya? Laju suaranya tertahan ya. Beda dengan ya tawassut. Tawassut ini masih jalan satu harokat, dan rokhwah pun sama ya. Rokhwah itu masih melaju jalan ya, seperti sin. Kalau disukunkan sin ya, yang ini ya. Kalau disukunkan sin dimasuk di rokhwah adalah masih jalan. Bis. Nah, suaranya jalan. Kemudian ada nafasnya ya. Ada nafas keluar, ada udara keluar, seperti itu ya. Nah, kalau sudah belajar ininya ya, maka kita harus belajar yaitu kesalahan ya. Nah, sini juga Afan ya. Ya. Termasuknya huruf ba itu ya idlaq, keluar dari makhrajnya dengan cepat. Nah, kita belajar kesalahan dalam pengucapan huruf ba agar kita agar kita memahami bagaimana kita bisa membedakan yang benar dan salah ya. Kita sudah masuk ke poin ya. Poin yang pertama, kemudian kita masuk poin yang kedua, nomor 3 ini ya. Contohkan yang salah. Nah, kita cari ya huruf ba. Huruf ba ini ya, ini beberapa kesalahan dalam membaca. Contoh huruf ba. Huruf ba ini nggak boleh ya keluar nafas. Nah ini ya, kita sudah merangkumnya. Huruf ba nggak boleh keluar nafas. Nah, kemudian bibir berlebihan nggak boleh juga. Ba sampai manyun nggak boleh, atau manyun ke depan atau masuk ya. Jadi kan tadi kan kita pahami bersama bahwasanya huruf ba itu kan huruf syafawiyah, jadi huruf bibir, maka nggak boleh ke dalam banget, ba gitu. Jadi dua bibir masuk ke dalam banget, ke mulut sampai gigi itu, sampai ke gigi sama gigi harus mengucapin huruf ba gitu, nggak boleh, biasa aja. Jadi nggak keluar nafas, bibir tidak boleh berlebihan, kemudian terdengar ada mimnya. Oh, terdengar ada mimnya itu gimana? Kalau terdengar ada mimnya itu pengucapan huruf ba-nya ba mba 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 bi bu
ba gitu. Ada tambahan mimnya itu. Kemudian ada hamzah sukun di akhir baca. Contoh yang dimaksud ada hamzah sukun itu gimana? Ya, di akhir baca itu. Ba, bi, bu, ba, ya hamzah sukun. Ba harusnya ya biasa aja, nggak terlalu berlebihan. Babi, bu, babe. Nah, nggak boleh babi, bu, babe. Nah, nggak boleh kaku. Kalau kaku nanti kelihatannya ada hamzah sukun di akhir bacanya. Seperti itu ya. Ya, jadi kita harus pahamin bersama cara membacanya ini ya. Ya. Basmalah ya, basmalah atau bismillah. Bi ketika sukun ya, afan ya, ketika ada fathah, kasroh, doma, ketika kasroh maka bacanya ya posisi bibir itu meringis ya. Bis ya, huruf ba itu meringis. Babi bu babe ba fathah membuka ya, ketika fathah ya. Terus ketika kasrah meringis. Bi babi bu babe seperti itu. Bismillah ya. Kemudian di huruf sin ya, huruf sin itu, nah kita bahas ya. Huruf sin itu ya, makhrajnya dulu kita akan bahas, makhrajnya ya. Makhrajnya kita akan bahas. Ya. Makhrajnya kita akan bahas. Bismillah. Oke, klik. Nah, makhraj huruf sin. Nanti kita akan memahami bagaimana pengucapannya, makhrajnya di mana, tempat keluarnya di mana ya itu. Nah, huruf sin adalah masuknya ke huruf asaliyah. Asaliyah itu apa artinya? Asaliyah huruf lembutnya lisan. Ya, jadi huruf ini lembut. Ya, ada 3, sin, zai, sod. Ya, ini nggak boleh dibaca. Kan ini huruf asli ya. Huruf asli itu huruf yang tidak ada harokatnya. Maka dibacanya sin, bukan sa, za, so, nggak boleh. Tapi sin, zai. Nah, huruf zai dibaca zai, sod. Huruf sodnya terakhirnya ada dalnya. Nah, kemudian 3 huruf ini ya, pengertiannya adalah ujung lidah plus ini menempel. Ujung lidah ya, afan. Ujung lidah berada plus ini berada. Maaf ya, berada. Jadi maknanya huruf-huruf ini tidak nempel ya, berada di ruang. Jadi plus ini berada di ruang antara gigi seri atas dan gigi seri bawah. Dia nggak nempel ke atas, nggak nempel ke bawah. Ya. Sasi subas, as. Nah, kenapa ada apa namanya itu? Ada udara keluar. Nah, kita akan pelajari sifatul hurufnya ya. Kita akan pelajari sifatnya. Nah, ini dia. Huruf sin itu bukan huruf jar, melainkan huruf hamas. Ya, hamas nafas berjalan keluar ya. Nafas berjalan keluar. Jadi ada udara keluar, ada udara. Sa ketika fathah ya. Sa, kemudian baris kedua. Baris kedua ini ya, terlihat ketika sukun ya, ketika mati ya. Sa maka bukan di tawasud, bukan juga di syiddah yang tertahan, tapi di rokhawah ya. Rokhawah. Ketika sukun as suaranya melaju ya. Suaranya melaju. Ketika sukun juga suaranya suara dan nafas melaju. Seperti itu. Jadi 2 ya, rokhawah dan kalau di ininya ya hamas dan rokhawah. Itu sifat huruf sin ya. Kemudian posisi juga sin ya, dia masuknya di istifal ya, turunnya lidah ke dasar mulut ya. Kemudian yang selanjutnya adalah ismat, keluar dari makhrajnya tidak dengan cepat ya. Huruf sin tidak dengan cepat, ismat. Kemudian ya infitah ya.
Ya, infitah itu apa? Terbukanya ruang antara lidah dan langit-langit mulut. Maka huruf sin itu nggak nempel ke atas, nggak nempel ke bawah. Nah, seperti itu. Dan selanjutnya banyak sekali ya. Sin juga mempunyai sifat namanya sofir. Sofir itu apa? Mendesis. Nah, itu sofir itu seperti itu. Jadi desisnya itu ada ya. Z, sa, z, sa, so ya, so ya, seperti itu. So. Oke, langsung saja ke ayat pertama surat Al-Fatihah. Bismillah. Ya, minya ini ya. Ketika Allah ya bertemu dengan Allah, Allahnya nggak boleh dibaca tebal ya, nggak boleh dibaca tebal ya. Nah ini, jadi yang Allah itu masuknya bukan tebal tapi tarkik. Apa itu? Apabila lafaz Allah huruf sebelumnya berharokat apa? Kasroh ya, kasroh di bawah ya, ada fathah ada kasroh tuh. Jadi lillah masuknya dia berarti apa ya, tarkik ya, masuknya tarkik. Jadi bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Nah ini juga masuknya tadi ya, tarkiknya, pengertiannya gitu. Huruf ro sebelumnya ada sebelumnya huruf kasroh atau ro-nya sendiri kasroh ya, maka tarkik ya. Tarkik itu apa? Tipis ya, tarkik. Bismillahirrahman, haknya ya, haknya masih jalan. Bismillahirrahman, ma-nya panjang. Nah, dua harokat ya. Bismillahirrahmanirrahim. Seperti itu. Wallahu ta'ala a'lam. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak, insyaallah kita bertemu di kesempatan yang akan datang.